Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar Kofizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kofizen semuanya, mengapa Allah Subhanahu wa taala menamai dirinya sendiri dengan nama Allah? Sebelum kita bahas lebih jauh, maka yang perlu kita pahami terlebih dahulu adalah bahwa isim nama Allah adalah nama. Itu adalah isim ma'lum, nama sesuatu yang telah diketahui sebagai satu sebutan untuk satu identitas yang sangat agung, Tuhan semesta alam. Jadi tidak ada perselisihan di dalam Islam bahwa Allah itu adalah nama, bukan gelar. Sebab gelarnya Allah itu adalah ilah atau Rabb, yang menunjukkan kedudukan Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Ilah artinya Allah adalah Tuhan yang berhak diibadahi oleh segala makhluknya. Dan Rabb artinya Allah yang menciptakan segala sesuatu, mengurusnya, memeliharanya, memberi rezeki kepada seluruh makhluk yang Dia ciptakan. Jadi gelar dan nama itu berbeda. Contoh misalkan Pak Jokowi, Joko Widodo, itu namanya, dan gelarnya adalah Presiden Republik Indonesia. Itu adalah gelar sekaligus kedudukannya sebagai seorang presiden. Bedakan dua hal ini dengan baik. Nah, dalam agama Kristen kita tidak akan pernah mendapati nama asli dari Tuhan mereka, yang mereka sebut dengan Tuhan Bapa. Yesus sendiri memanggilnya dengan Bapakku, Bapakku. Sampai saat ini nama Tuhan Bapa itu tidak diketahui oleh siapapun, yang artinya Tuhannya orang Kristen itu hanya punya gelar, tapi tidak mempunyai nama asli. Dan di dalam Yahudi, orang-orang Yahudi juga menyebut Tuhan mereka dengan Adonai atau Elohim. Tentunya ini bukan nama, tetapi gelar. Sebab nama asli Tuhannya orang-orang Yahudi telah hilang 3.500 tahun yang lalu. Yang tersisa hanyalah tulisannya saja, yang sering ditulis dengan YHWH, Yod-He, Wod-He. Atau orang-orang Yahudi itu ya selalu menyebutkan nama YHWH itu, tulisan YHWH itu, kalau ketika mereka membaca kitab suci mereka, kemudian menemukan tulisan itu, mereka akan langsung menggantinya dengan Adonai. Jadi tulisan YHWH itu mereka sebut dengan Adonai, bukan nama aslinya, bukan dengan bacaan aslinya. Nah, dari tiga agama yang dulunya adalah samawi, hanya Islamlah yang Tuhannya punya nama dan juga punya gelar. Sedangkan untuk Kristen dan Yahudi hanya punya gelar saja tanpa punya nama. Lalu mengapa Allah Subhanahu wa taala menamai dirinya sendiri dengan nama Allah? Ini adalah satu hal yang sangat agung untuk diketahui oleh setiap muslim. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam ayatnya agar kita memahami tentang Allah dengan ilmu pengetahuan. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Jelas ayatnya. Ketahuilah, fa'lam, ilmuilah. Jadi fa'lam itu artinya ilmuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tiada ilah selain Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala jelas-jelas memerintahkan kepada kita untuk memahami dan mengilmui tentang Allah Subhanahu wa taala sendiri, termasuk namanya yang agung, dengan pengetahuan yang harus kita ketahui sebagai seorang muslim. Di dalam bahasa Arab, satu-satunya isim yang tidak akan pernah berubah kedudukannya itu hanyalah isim Allah. Nama Allah Subhanahu wa taala adalah isim jalalah yang sudah ma'rifah dan tidak bisa dirubah menjadi nakirah. Isim-isim yang lain biasanya terbagi menjadi ma'rifah dan nakirah dengan ditandai alif lam di awal kata itu sendiri. Memakai alif lam berarti ma'rifah, tanpa alif lam berarti nakirah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Nama Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai alif lam di depannya. Itu adalah satu hal yang bukan tambahan dan juga tidak bisa dibuang. Sehingga bisa dikatakan ma'rifah dalam nama Allah adalah ma'rifah mutlak yang tidak akan pernah berubah sejak Allah Subhanahu wa taala ada, dan tidak akan pernah berubah juga selama Allah Subhanahu wa taala tetap ada. Selain itu,
Isim lain akan terbagi menjadi mufrad, musanna, dan jamak. Mufrad itu tunggal, musanna itu dua, jamak itu artinya banyak. Contoh ini ya. Qalamun itu mufrad, artinya satu pena. Qalamani itu musanna, yang artinya dua pena. Dan aqlamun itu artinya jamak, yang artinya banyak pena. Tetapi nama Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah bisa dirubah menjadi musanna atau jamak. Allah Subhanahu wa ta'ala tetap mufrad. Jadi nama Allah itu tetap mufrad, tanpa bisa dibagi, tanpa bisa dijadikan menjadi musanna ataupun jamak. Yang artinya namanya Allah Subhanahu wa ta'ala, nama Allah itu adalah esa dan satu-satunya. Tidak mungkin ada dua, apalagi banyak. Kemudian di dalam isim biasanya terbagi menjadi mudzakkar dan muannas. Mudzakkar itu secara umum tidak memakai tak marbutoh, dan muannas itu memakai tak marbutoh secara umum. Contoh, muslim itu artinya laki-laki, seorang Islam yang laki-laki, mudzakkar menunjukkan laki-laki. Dan muslimah itu muannas, ya, muslimah itu muannas memakai tak marbutoh, menunjukkan wanita. Namun nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak bisa dirubah menjadi mu'annas atau dirubah menjadi mudzakkar. Ya sudah seperti itu. Allah tidak bisa dirubah menjadi Allahatu, itu nggak bisa. Allah tetap Allah, tidak bisa dirubah menjadi mu'annas. Ya tetap seperti itu. Yang artinya Allah itu tidak ada Allah laki-laki dan tidak ada Allah perempuan. Allah itu esa, tunggal, tidak akan pernah bisa dibagi menjadi laki-laki ataupun perempuan. Hal ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala bukan isim yang bersifat umum. Jadi nama Allah itu bukan isim yang bersifat umum, tetapi isim yang makhsus, yang sudah maklum, dikhususkan untuk menyebut satu identitas agung yang tidak memiliki jenis kelamin, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada yang sama atau setara dengan dia. Maka sebenarnya di dalam bahasa Arab, nama Allah itu adalah identitas mutlak dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu sendiri. Sebab nama yang semakin digali, nama Allah itu semakin digali, maka rahasianya akan semakin agung maknanya, dan semakin kokoh kedudukan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai satu zat yang tidak ada duanya, apalagi banyak. Karena itulah maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala apa yang disifatkan oleh orang-orang kafir terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai seorang muslim, kita harus memahami nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah sesuatu yang Allah sendiri menamai dirinya dengan itu. Tentu nama itu tidaklah sembarangan. Wallahu a'lam bishawab.